arwah pembongkar kasusnya sendiri. Belakangan ini sangat marak di jagat maya, tentang sebuah kasus yang terjadi 8 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2016. Peristiwa ini adalah sebuah peristiwa, di mana sepasang kekasih Vina dan Eki ditemukan dalam keadaan yang sangat miris dalam sebuah kecelakaan yang awalnya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Tetapi setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, dan ditambah munculnya sebuah rekaman kesurupan yang sangat viral di sosial media, diketahui bahwa sebenarnya kasus ini merupakan kasus penganiayaan dan pelecehan, yang dianiaya sekelompok geng motor. Pada tanggal 27 Agustus 2016 jam 7 malam, Vina pamit ke kakaknya untuk jalan-jalan bersama kekasihnya yang bernama Eki. Setelah mendapat izin, mereka pergi menggunakan sepeda motor. Keesokan harinya, sekitar jam 1 dini hari, ada seorang remaja yang datang ke rumah Vina, dan mengabarkan bahwa Vina mengalami kecelakaan, dan pada saat itu, Vina sudah berada di rumah sakit. Mendengar hal itu, ayah Vina dan kakeknya bergegas menuju rumah sakit. Sampainya di sana, ayah Vina sudah melihat kondisi tubuh Vina yang sangat parah. Kepala bagian belakang lembek seperti balon berisi air, sekujur tubuh dipenuhi luka, tangan dan kakinya remuk, dan nafasnya sudah terengah-engah. Sekitar 1 menit setelah orang tuanya datang, dikatakan Vina sudah tidak memberikan respon apapun, sampai akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya. Kalau Vina kehilangan nyawanya di rumah sakit, pacarnya, Eki, kehilangan nyawanya di TKP. Melihat kondisi Vina seperti itu, ayah Vina bertanya pada polisi yang saat itu berada di rumah sakit. Di mana kecelakaannya? Dan polisi pun menjawab, tadi Pak di jembatan. Tepatnya di jembatan layang desa Kepompongan Kecamatan Talon, Cirebon. Polisi juga mengatakan bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal menabrak trotoar dan tiang listrik. Sesampainya ayah Vina di lokasi, beliau dikejutkan dengan tidak adanya tanda-tanda bekas kecelakaan. Bahkan, tidak ada kerusakan di trotoar maupun tiang listrik. Ayah Vina langsung meninggalkan TKP, dan beliau langsung mengecek motor yang dikendarai anaknya. Lagi-lagi beliau dikagetkan dengan tidak adanya kerusakan pada motor mereka, cuma ada goresan-goresan biasa. Mulailah timbul kecurigaan. Barang-barang yang tertinggal juga masih bagus, HP Vina masih utuh, tidak retak. Setelah melihat kejanggalan ini, beliau langsung berpikiran bahwa ini bukanlah kecelakaan. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih besar. Namun beliau masih belum punya bukti untuk mendukung teori-teorinya. 3 hari setelah Eki dan Vina meninggal dunia, pada malam hari, kakak Vina mendapatkan sebuah telepon dari kakak salah satu teman Vina yang bernama Linda. Kakak Linda mengatakan bahwa Linda sedang kerasukan arwah Vina, dan arwahnya bilang bahwa dia tidak akan pergi sebelum dia menyampaikan sesuatu. Akhirnya Marliana dan ayah Vina langsung bergegas menuju rumah Linda. Dari kejauhan, ayah Vina sudah bisa mendengar bahwa isak tangis dari dalam rumah Linda adalah suara anaknya. Dikatakan bahwa ketika sang ayah masuk ke dalam rumah, Linda yang saat itu kerasukan arwah Vina langsung memeluk ayahnya sambil menangis. Arwah Vina menceritakan secara detail apa yang terjadi padanya. Vina menceritakan bahwa dirinya bersama Eki habis jalan-jalan dari Taman Sumber. Di tengah perjalanan, saat Vina dan Eki mengendarai motor, tiba-tiba ada yang menghajar Eki dari belakang sampai keduanya jatuh dari motor. Pas jatuh itu Vina langsung pingsan. Vina juga bercerita bahwa ketika dia siuman dari pingsannya, dia sedang dilecehkan sambil matanya ditutup. Dia juga bercerita bahwa tangannya sempat dipukul pakai balok gede, sampai tangannya patah dan kakinya juga dilindas. Kepalanya dibenturkan pada motor dan aspal. Dan sang kekasih mencoba untuk menolong Vina, tetapi ia juga dikeroyok sampai meninggal dunia. Vina mengatakan bahwa salah satu pelaku bernama Egi. Dia adalah teman Eki, pacar Vina dan si Egi ini suka sama Vina. Arwah Vina menekankan bahwa Egi adalah otak dari pembunuhannya dan pacarnya. Dan Egi telah kabur ke Jakarta.
Sekitar pukul 1 malam, Marliana mengirimkan rekaman itu ke pihak kepolisian dan menyisipkan foto HP dan juga motor yang baik-baik saja. Keesokan harinya, pihak kepolisian langsung melakukan investigasi di TKP. Setelah dilakukan investigasi ulang, pihak kepolisian menemukan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini. Salah satu kejanggalannya yaitu, pelapor dari kecelakaan Vina dan Eki adalah teman dari Vina dan Eki itu sendiri. Polisi langsung melakukan penyelidikan lebih dalam juga. Salah satunya yaitu, mencari informasi dari orang-orang yang mengetahui apa yang terjadi pada malam itu. Ada sosok pedagang sate yang mengaku melihat ada konvoi geng motor di sekitar lokasi. Tukang sate ini juga membeberkan di mana markas geng motor itu. Setelah mendapat informasi itu, polisi langsung menyergap markas tersebut. Dan pada 31 Agustus 2016, polisi berhasil menangkap 7 pemuda yang sedang mabuk dan mereka diduga kuat terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saat ditangkap ketujuhnya bertingkah kebingungan, dan ketika ditanya soal Vina dan Eki, ketujuhnya mengaku tidak tahu atas apa yang terjadi pada Vina dan Eki. Sampai akhirnya ada satu orang yang mengakui perbuatannya karena sudah tidak kuat dengan ceceran polisi, dan mengatakan bahwa dia diminta ikutan menghajar Vina dan Eki. Tidak hanya itu, yang satu lagi juga mengatakan bahwa ada satu pelaku lainnya, dia sedang di rumah. Setelah melakukan interogasi, polisi memeriksa HP pelaku. Dan di salah satu handphone polisi membaca ada chat rencana untuk melecehkan Vina. Di situ juga ada chat yang mengatakan untuk menggiring korban ke sebuah tempat untuk eksekusi. Dan dari temuan inilah, yang membuat para pelaku yang sudah ditangkap mengakui aksi mereka. Saat ke-8 pelaku dimintai keterangan di ruangan yang terpisah, ketiganya mengaku bahwa ada 3 orang lagi yang belum tertangkap. Sabtu, 27 Agustus 2016, jam 7.30 malam para pelaku berkumpul di sebuah warung di Jalan Perjuangan sambil minum minuman keras. Sejam kemudian, para pelaku pindah tempat tongkrongan di SMPN 11. Mereka mendapat laporan dari salah satu temannya, Andi. Andi mengatakan bahwa geng motornya bermasalah dengan geng motor XTC. Akhirnya, Andi meminta bantuan untuk mencari geng motor XTC. Sekitar setengah jam kemudian, Vina dan Eki yang sedang mengendarai motor, melewati SMPN 11, dan waktu itu, Eki sedang menggunakan jaket yang bertuliskan XTC. Mereka mulai melempari Eki dan Vina dengan batu. Mengetahui mereka sedang diserang, Eki dan Vina langsung tancap gas untuk melarikan diri. Tapi Eki dan Vina dihadang, tidak dibiarkan pergi begitu saja. Mereka akhirnya berhasil dipepet di tanjakan jembatan layang desa Kepompongan. Eki dan Vina mulai diserang menggunakan bambu yang memang dibawa oleh para pelaku, sampai akhirnya Eki dan Vina terjatuh dari motor. Setelah mengetahui Eki dan Vina tidak berdaya, para pelaku membawa mereka dan juga sepeda motornya untuk menganiaya keduanya. Ada yang menggunakan tangan kosong, ada juga yang menggunakan samurai. Tidak hanya itu, para pelaku juga melakukan pelecehan kepada Vina secara bergantian. Dan saat Vina dan Eki sudah tidak sadarkan diri, para pelaku membawa kembali keduanya ke jembatan layang dan meletakkan keduanya, biar seolah-olah terjadi kecelakaan. Akhirnya pada 13 September 2016, pihak kepolisian membongkar makam Vina dan Eki untuk dilakukan otopsi. Dan ternyata benar, pada tubuh Vina dan Eki ditemukan luka akibat benda tumpul. Dan di tubuh Vina ditemukan adanya bukti pelecehan. Polisi akhirnya merubah kasus, yang awalnya kecelakaan lalu lintas, menjadi kasus pembunuhan berencana dan pelecehan. Dan setelah melalui berbagai proses pengadilan, akhirnya pada 26 Mei 2017 menjerat 7 pelaku. Eko Ramadhani, 27 tahun. Rivaldi Aditya Pradana, 21 tahun. Supriyanto, 20 tahun. Sudirman, 21 tahun. Jaya, 23 tahun. Hadi Saputra, 23 tahun.
Eka Sandi 24 tahun, dengan pasal 340 Yungto, 55 KUHP tentang pembunuhan berencana, dan pasal 81 tentang melakukan persetubuhan di bawah umur. Sedangkan satu pelaku ST, hanya divonis 8 tahun penjara, karena pada saat itu dia masih di bawah umur, masih 15 tahun, sedangkan ketiga lainnya, masih buron.